Bro, siapa nama lo? Kenalin dulu dong ke teman-teman. Ya halo teman-teman, nama gue Renaldi. IG-nya? IG-nya Renaldi Gunawan. Iya, ntar kita taruh di deskripsi. Boleh. Sambil ngobrol. Kalau menurut lu gambar itu yang bagus tuh kayak gimana sih? Gambar yang bagus tuh apa? Bisa nggak didefinisiin atau gimana? Atau relatif? Kalau misalnya gambarnya bagus, dalam skala saat ini sih, kalau dibagi dua sih, menjual atau emang cuman buat dekoratif. Kalau dalam skala penjualan untuk industri, ya ada beberapa faktor sih dibilang bagus gitu. Misalnya seberapa real gitu ya. Misalnya dalam anatomi, dalam efek, dalam logika, dalam latarnya juga, story-nya gimana, cara bikinnya. Itu kalau dalam skala industri kan. Tapi kalau misalnya buat dekoratif sih, kayaknya nggak bisa ditentuin sih yang bagus nggak gitu. Tapi kalau lu sendiri, lu demennya yang gimana tuh? Kalau gue lebih ke standar industri gitu ya. Jadi misalnya, ya sekedar kita main game terus ada uploadnya. Kalau ada uploadnya kita lihat kan nggak bagus, ketahuan gitu ya, jelek, anatominya rusak, matanya miring gitu, orang jadi nggak mau beli lah karena uploadnya nggak bagus kan. Sama itu kalau misalnya warnanya juga nggak bagus juga, orang juga ya nggak mau beli juga sih. Jadi sampai saat ini sih industri itu emang masih ada taraf bagus enggaknya gitu sih. Jadi lebih ke yang realis, naturalis, fantasi ya dicampur gitu ya, nggak di logic. Salah satu basicnya logikanya dapat gitu ya. Iya, itu Tadi kan lu sering bilang tentang industri itu apa sih yang lu maksud sama industri itu? sebatas bisa jual karya lu nggak gitu, bisa nggak sih karya lu itu dijual gitu, dalam artian ada nggak yang mau beli gitu kalau posting karya lu gitu. Yang beli itu perorangan satu-satu, jual peringan atau dijual sebagai bagian dari sebuah produk yang lebih gede? Dua-duanya sih, dua-duanya gitu kan. Kalau memang gambarnya jelek dan orang mau beli ya sudah gitu ya, berarti memang ya emang ada manfaatnya di situ kan. Tapi kan orang awam yang lihat bisa tahu ini gambar jelek atau enggak ya, kualitasnya di mana, itu orang notice gitu, walaupun dia nggak punya background di kesenian atau gambar gitu ya. Tapi orang bisa notice gitu, wah ini matanya begini nih, ini nggak simetris, karena mata orang itu kan biasanya udah peka ya, karena dia lihat lingkungan sekitar. Tapi kalau misalkan yang proporsi anatomi itu kan banyak yang sengaja dibuat beda gitu kan. Iya. Dibuat nggak menyerupai yang aslinya gitu. Iya. Itu mesti gitu atau kalau yang sangat-sangat realis bukannya bosan ya? Tapi itu kan tergantung kebutuhan, biasanya digabung gitu. Kalau misalnya fantasi contohnya gitu, itu kan nggak real gitu. Dia deformasi untuk itu tubuh manusia gitu. Dari orang, kalau kita ukur biasanya 1:7,5, 1:8 kan, dia bikin 1:12 gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah. Cuman memang dalam sisi tertentu, misalnya dalam segi perspektif, kalau misalnya dirusakin anatominya, biasanya perspektifnya itu harus kuat sekali supaya bisa itu berpikir seakan-akan tuh masuk akal. Jadi nggak beda sama yang beneran, tapi orang niat itu sengaja gitu ya? Ya itu kayak disengaja nih. Contohnya kayak memang orang yang pengen gambar naga gitu. Siapa yang pernah lihat naga kan? Kita nggak pernah tahu. Terus itu muncul dari mana tuh proyeksi naga yang saat ini kita lihat, kalau nggak dari deformasi atau pikiran orang?
Dia kan bisa dari narasi, deskripsi, walaupun dia belum gambar, tapi kan orang menggambarkan melalui kata-kata atau kalimat gitu kan. Iya. Ada makhluk yang bentuknya begini, tanduknya menyerupai ini, menyerupai itu. Oh iya, itu Itu kan udah menyerupai. inspirasinya kan langsung diambil kan. Orang kayaknya kan kalau menggambarkan sesuatu yang jarang dilihat atau belum dilihat atau dilihat oleh sebagian orang aja, dia akan membandingkan seperti yang diketahui banyak orang. Misalkan ini rasanya apa sih? Oh, rasanya kayak daging kambing kan, rasanya kayak buah ini tapi agak begini sedikit, dan seperti itu kayak ada acuannya, lalu dikembangin atau dimodifikasi, diubah. Ini diubah itu kalau orang juga membayangkan lagi, dan kalau yang digambar di ilustrasi akhirnya divisualisasikan. Iya memang kan, tapi dalam skala itu arah bagus enggaknya nggak bisa diukur karena nggak ada bentuk real kan. Kalau bentuk deformasi itu karena nggak ada bentuk real, cuma bisa dalam deskripsi narasi, itu kan nggak ada yang bisa mengukur bagus enggaknya. Cuman kita bisa lihatnya ke sebuah referensi yang mendekati kan. Tadi kan dibilang ya, ini deskripsi mendekati kambing ya. Kalau misalnya kita bikin unicorn gitu ya, kita akan mendekati kuda kan, cuma dikasih tanduk. Terus Pegasus itu akan mendekati kuda yang terus sayapnya itu kan, sayapnya itu ya sayap dari burung gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ketika pada satu titik tertentu unicorn terus tapi dia itu kepalanya tuh di bawah gitu, misalnya di perutnya Surrealis. ya, cukup surrealis, itu kan orang less likely untuk menikmati gak sih dalam skala ini? Ya, orang bisa menikmati sesuatu tuh antara dia butuh ada unsur kebaruan sama unsur familiaritas. Kalau totali baru banget gitu, sesuatu yang sangat sama sekali asing, total dan buat dia, mungkin dia agak nggak punya acuan cara nikmatin kali itu gimana. Tapi kalau 100% udah pernah nggak lihat, lama-lama bosan juga. Kayak takarannya seberapa barunya dan seberapa yang familiarnya, itu setiap orang kayak beda-beda juga. Tapi rata-rata orang butuh kebaruan. Jadi kayak kalau akhirnya dibilang bagus tapi mengerti semua basic pengetahuan drawing dan painting, belum tentu jadi bagus juga. Iya, Karena udah bosan gitu. iya, cuman kalau misalnya terlalu rusak itu, kalau dalam skala bagus enggaknya ya, itu nanti jadi kontemporer yang bercerita aja seninya. Tapi kalau apakah ini bisa dimultiplikasi dan orang mau beli, ya enggak juga. Kan Ya, tadi kalau di fan art memang pencariannya lebih gila sih, lebih sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali. Kalau diwujudin memang pangsa pasarnya nggak seluas ilustrasi yang pada umumnya. Tapi satu hal yang bikin orang familiar dengan gambar bahwa dia diubah deformasi secara anatominya kayak segila-gilaan pun adalah tentang lighting gitu ya, bahwa gelap terang, logika gelap terang, logika kedalaman itu adalah sama, walaupun anatominya berbeda, tapi logika cara dia membuat kesan volume dan lain-lain, dia itu adalah yang sudah sering dilihat orang. Jadi kalau dibalik kan bisa aja, kalau misalkan dibalik yang negatif gitu ya, yang terang digelapin, yang gelap diterangin, bayangan adalah terang, cahaya adalah hitam, kan udah lebih sulit lagi kan. Maksudnya bukan sulit ya, maksudnya udah lebih jarang orang yang bisa nikmatin atau mengapresiasi gambar-gambar kayak gitu ya. ya, tapi kalau gitu orang perlunya belajar shape aja dong, belajar shape sama lighting, karena itu yang fundamental. Itu jadi fundamental apa gimana dalam proses belajar? Apa shape jadi yang fundamental dan lighting? Kalau tadi dibilang Kalau seperti itu, gambar sebenarnya gambar itu kan bisa diwakilkan oleh garis. Nah, garis itu memberikan kesan ada shape. Gambar tanpa warna sama sekali, tanpa gradasi sama sekali, dengan garis saja bisa jadi bagus kan? Kalau shape yang bagus, shape beberapa garis itu sudah memberikan impresi adanya volume, adanya massa, adanya depan belakang, adanya jarak. Jadi orang bikin garis yang oke itu sebenarnya dia bisa bikin garis yang bagus juga kalau dia paham 3 dimensi nggak sih? kemungkinan besar sih iya. Jadi paham dulu 3D-nya, kemudian baru dibikin ke dalam garis. Ya akhirnya garisnya itu udah mewakili anatomi, mewakili
perspektif dan struktur tiga dimensi. Tapi pada kenyataannya itu emang kita bisa analisis ya, bahwa orang yang kuat di line itu ya bagus, ini bagus, tapi nggak sampai kepada orang mau beli. Kalau Junggi banyak yang pakai garis ya? iya, tapi itu dinikmati sekali aja. Dalam artian itu bukan konsumsi secara daily basis. Kayak misalnya kita, ya mungkin kita bisa makan nasi setiap hari gitu, tapi kita nggak akan makan steak tiap hari gitu. Kalau kita makan steak tiap hari juga enak. Itu sekali-sekali boleh, sebulan sekali. Kita akan enjoy. Tapi kalau setiap hari, ya tapi kalau misalkan komik udah jadi komik yang benar-benar berpanel gitu kan, komik-komik yang dulu itu kan banyak yang memang kekuatannya di garis ya. Mungkin dia kasih shading lighting itu cuma dikit, abu-abu doang gitu. Ada yang benar-benar cuma garis sih. Itu bukannya industri juga, itu bukannya bagus juga. ya itu bagus juga. Cuman pada akhirnya nanti mentok sih, karena oke, kita langsung milah gitu, komik mana yang enak dibaca dan komik mana yang tidak enak dibaca. Karena ada ceritanya ya. Iya, karena ada unsur lain yang mendukung gitu, ada faktor eksternalnya gitu. Kalau kita ngomong secara ini gambar ini saja tok gitu ya, atau komik ini saja tok melalui style gambarnya atau melalui garisnya itu, wah pusing. Jadi kalau lu sendiri lebih prefer yang tetap ada warnanya atau tetap ada gelap terangnya gitu ya? Untuk salah Iya, satu dianggap bagus itu. Untuk sampai mau, wah pengen beli nih, pengen mengoleksi atau pengen punya, itu prefer untuk bukan style-style yang informasi yang bisa. Tapi kalau dalam segi story ya boleh, dalam artian ini sedang di padang gurun, ceritanya di padang gurun, ceritanya di luar angkasa, sci-fi ya, itu masih dalam basisnya boleh. Tapi kalau misalnya udah kerusakan anatomi, bentuknya deformasi, itu nggak terlalu sampai pengen urge-nya oke ini bagus, tapi nggak sampai pengen oke ini pengen dibeli. Kalau anime manga yang itu kan punya memang deformasi kan, matanya gede, hidungnya jadi kecil sih. Iya. Tapi kan bagus tuh. Iya, itu cukup menarik sih, karena di event konvensional yang manga-manga dan anime itu ya orang-orang itu udah jadi standar gitu. Dalam artian mereka lihat manusia itu seperti manga itu dalam orang-orangnya, komunitinya itu memang sepakat bahwa itu yang paling itu. Nyantai aja. Apa namanya? Itu kan memang udah kesepakatan, tapi komunitinya memang dalam kesepakatan oke, ini yang bagus kita lah, seperti itu. Jadi itu pengaruh juga sih. Tapi itu bisa jadi impresi kan, apa ketika mata dibesarkan, hidung dikecilkan, dagu dikecilkan, itu kan mengingatkan orang pada anak-anak gitu. Anak-anak atau bayi itu kan banyak kali matanya lebih gede tapi hidungnya belum panjang, belum gede gitu kan. Jadi rasa sensasi imutnya itu orang udah terbiasa dengan mata yang besar gitu. Jadi ketika ditaruh di situ, orang udah punya pengalaman sebelumnya nggak sih? Ya itu bisa jadi. Cuman apa orang memperhatikan itu ya? Bukan karena emang itu sebuah gerakan atau movement yang orang lain sepakat bahwa itu baik, bagus atau dapat diterima di masyarakat. Kayak contohnya dulu mata besar, orang lomba-lomba bikin mata besar banget gitu ya. Pada tahun-tahun awal bikin manga ada dua sih yang diperhatiin itu. Satu itu yang mendekati asli gitu, jadi jawline-nya masih digambar gitu ya, orang-orangnya jawline masih digambar, matanya itu masih mendekati mata asli, kayak komik-komik City Hunter atau komik-komik Akira gitu, film Akira gitu. Itu kan dia masih gambar jawline, kemudian matanya masih menyerupai asli, hidungnya masih digambar, rambutnya referensinya masih punya asli. Walaupun udah agak gedean dikit kan matanya bukan seperti Iya. orang. Tapi kan kemudian berubah itu seiring perkembangan waktu, orang-orang udah meninggalkan standar bagus yang City Hunter itu tadi
Tapi sebelum City Hunter ada serial komik cantik-cantik yang Iya, gitu. betul. Terus itu kan kayak oke, sekarang orang masyarakatnya gimana apa gitu. Dan itu juga bisa dibuat gitu loh masyarakatnya gimana apa. Jadi bagus pun sebenarnya bisa Relatif sekali. bisa dikonstruksi. Konstruksi. Kalau emang pembuat anime ini sepakat bahwa yang bagus adalah ini, Tapi peminatnya yang belum sepakat ya nggak bisa iya juga. nggak bisa juga. Itu aku. Oke, ya udah. Ya udah, cut. Thank you. Nah, Thank gua taruh di you. tempat.